Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat GKJ Situbondo mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah pada minggu hari ini, tanggal 17 Mei tahun 2020. Dan ibadah pada pagi hari ini kita masih memakai tata ibadah khusus sesuai dengan anjuran dari Majelis Agung, yaitu kita memakai ibadah online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baiklah, bersama-sama mari kita masuk di dalam ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 29 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sumangga suwan Gusti. Ibu, Bapak, dan saudaraku, mari pada minggu pagi hari ini kita bersama-sama memasuki ibadah dengan kita mempersiapkan hati dan pikiran serta jiwa kita tertuju kepada Tuhan. Kami persilakan saudara-saudaraku memasuki saat teduh. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan setia, Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Maka hanya kepadamu Tuhan kami datang berbakti. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang berbahagia, pada saat ini Minggu tanggal 17 Mei 2020, kita masuk di dalam Minggu Paskah yang ke-6. Tentu saja kita bersama-sama saat ini diajak untuk semakin menghayati dan semakin membangun eratnya hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar di dalam kita membangun ibadah di minggu pagi hari ini, terambil di dalam firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-21, yang demikian firman-Nya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku,
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Melalui dasar firman Tuhan Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-21 ini, kita bersama-sama diajak untuk menghayati tema yang telah dipersiapkan oleh Dewan Pembinaan Teologi Majelis Agung, yaitu mengenal dengan benar berbuah kasih. Mari jemaat Tuhan, kita respon tema ibadah ini dengan kita bernyanyi melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 125, baitnya yang pertama, Lamun Kulo Mlampah. Jemaat Tuhan yang berbahagia, di minggu pagi hari ini yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan bersama-sama kita mengoreksi berbagai macam hal yang telah kita lakukan dan kita perbuat di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita saat ini. Mari kita datang kepadanya dengan kita berdoa. Saat teduh bagi kita semua. Bapa Sang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk semua anugerah dan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja selama 1 minggu ini Tuhan. Kami boleh melewati berbagai macam rangkaian bahkan dinamika kehidupan kami, suka dan duka yang boleh kami hadapi. Semuanya kami berkenankan Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Kami boleh melalui dan melewati semuanya dengan baik. Kami yakini bahwa campur tangan Tuhan menata dan merawat kami. Bila di minggu pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk mengoreksi hidup dan kehidupan kami. Kami saat ini datang ke altar Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami bila dalam seluruh rangkaian hidup kami ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukan upaya-upaya menjauhi kehendak dan rancangan Tuhan. Hari ini kami bersama-sama mohon ampun. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan pengampunan kepada kami semua, sehingga kami setiap pribadi yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan memperoleh pengampunan yang terindah dalam hidup kami, sehingga kami semua layak menjadi anak-anak Tuhan, dilayakkan dan diperbaharui kehidupan kami untuk semakin baik. Kiranya Roh Kudus-Mu menata, merawat,
menolong setiap kami, mengarahkan hidup kami, supaya jalan kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, ampuni, maafkan segala kesalahan dan pelanggaran serta dosa-dosa kami. Inilah ya Bapa, seruan, ungkapan penyesalan, bahkan syukur sukacita kami. Hanya kami letakkan dan kami serahkan ke dalam kuat kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita semua untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 sampai dengan 31. Sebelum kita bersama-sama membaca, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini karena Engkau telah menyertai kami semua untuk beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Sebelum kami bersama membaca firman Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan ruangan ini, juga hati kami, supaya mampu menerima setiap sabda Tuhan. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu pada pagi hari ini, Pendeta Sandi Hadiwijaya, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi pewarta firman Tuhan bagi kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31 yang demikian. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman bodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan
menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. 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 Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama patut bersyukur, bersukacita karena karya Tuhan senantiasa menyapa dan senantiasa menyentuh setiap kehidupan kita. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, saudaraku yang di rumah atau dimanapun panjenengan berada? Apakah baik-baik saja? Semuanya sehat? Ada sukacita? Ya, saya yakin panjenengan semua, kami di sini berdoa untuk panjenengan tetap sehat, tetap penuh dengan sukacita dan semangat yang luar biasa, karena sampai saat ini 17 Mei 2020 kita masih melaksanakan ibadah di setiap rumah kita atau di tempat kita masing-masing, karena masih banyaknya penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di wilayah terkhususnya Provinsi Jawa Timur. Mari dengan semangat kita tetap mengusahakan yang terbaik. Himbauan protokol dan pengenaan masker, juga cuci tangan dengan sabun dan air bersih harap selalu dipatuhi kemanapun panjenengan berada dan dimanapun panjenengan melakukan aktivitas. Ya, saudaraku, dimanapun panjenengan berada, panjenengan pasti sering mendengarkan atau mendapatkan pertanyaan seputar siapakah Tuhan Yesus Kristus bagi diri Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin pertanyaan itu tidak asing, bahkan selalu muncul, tidak hanya di saat peribadahan seperti kita saat ini, juga pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari saudara-saudara kita yang belum mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Namun saya ingin sekali lagi mempertanyakan hal itu kepada panjenengan. Menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah Yesus Kristus itu bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara? Jawaban apakah yang akan Bapak, Ibu, Saudara berikan? Monggo koreksi. Mungkin saya bisa membantu dari sini. Mungkin jawaban yang lazim, yang sering dilontarkan, yang sering dinyatakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu biasanya disampaikan demikian. Yesus Kristus bagi diri, bagi saya pribadi adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, Gembala yang baik, jalan keselamatan, dan lain sebagainya. Mungkin dari jawaban-jawaban tersebut ada yang mirip ataupun cocok dengan jawaban dari Bapak, Ibu, Saudaraku. Nggih,
Bapak Ibu Saudara, kalau melihat dari jawaban-jawaban ini adalah jawaban yang masih bersifat bukan mendasar, masih bersifat secara kognitif, pengertian secara kognitif, yaitu jawaban-jawaban yang keluar dari kita pernah mendengar, dari kita pernah membaca, dari ajaran-ajaran yang pernah kita alami di dalam setiap peribadahan atau di dalam setiap pelaksanaan katekisasi. Cuman Bapak Ibu dan Saudara, yang ingin saya ungkapkan kepada panjenengan semua adalah jawaban yang lahir dari pengalaman, dari pengenalan pribadi panjenengan. Bukan sifatnya yang umum, tetapi sifatnya yang sangat mendasar dan sangat menyentuh. Karena kalau jawaban kita hanya soal-soal yang umum saja, maka kita bisa katakan belum mengenal Tuhan kita dengan baik dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan sangatlah penting sehingga kita bisa menjawab. Biasanya kalau menjawab dengan pengalaman, dengan pengenalan secara pribadi, tentu ini tidak hanya melibatkan pikiran kita, tetapi juga emosi dan iman. Nah, pengenalan pribadi tentang Allah sangat menentukan sejauh mana hidup kita berada dalam lingkup penyertaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22 sampai 31, di mana ini adalah bagian dari rangkaian Rasul Paulus mewartakan kabar kebaikan, kabar kemuliaan, kabar kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Athena, di mana pada saat itu Paulus berdiri di atas Areopagus menyampaikan tentang peristiwa yang luar biasa, pengenalan yang luar biasa. Nggih, panjenengan harus tahu Areopagus itu nopo. Areopagus ini adalah merupakan badan yudisial yang mengurus persoalan seputar pendidikan, moral dan agama pada masa itu. Jadi mereka ini badan pengurus untuk masalah-masalah pendidikan, moral dan agama di Athena, daerah Athena. Dan pada saat itu Bapak, Ibu dan Saudaraku, di masyarakat, dalam lingkup masyarakat Athena, mereka masih menyembah patung-patung berhala. Dan masyarakat Athena merefleksikan keberadaan ilahi itu setara atau sejajar dengan emas, perak, batu-batu alam, atau benda-benda sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Pemahaman ini membuat Paulus mencoba menerangkan bahwa kehidupan yang luar biasa adalah percaya kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara, pemilik kehidupan ini. Paulus mengerti sangat jelas siapakah Tuhan Yesus Kristus ini.
Siapakah Allah yang ada yang menghidupi kehidupan Paulus? Memang Paulus tidak lama mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena dia mengenal saat dia di dalam peristiwa yang terjadi di rangkaian dia berbalik untuk menjadi pekerja Tuhan. Tetapi dia sangat jelas, sangat mendasar bahwa bagi Paulus adalah Tuhan itu wujud dari semua dan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus memperkenalkan bahwa Allah, bahwa Tuhan sejatinya bukan diam ada di rumah-rumah atau di tempat-tempat, di kuil-kuil buatan manusia, tetapi Tuhan yang senantiasa hidup di dalam setiap hati dan kehidupan umat orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa mengenal Tuhan kita lebih mendasar dan lebih dalam lagi, maka kita akan senantiasa mampu membangun relasi yang lebih baik, dan kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa mendengarkan rancangan karya Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita kenal, maka kita akan lebih sayang, akan lebih mendengarkan, akan lebih sigap dalam melakukan segala perintahnya. Monggo Bapak, Ibu, dan saudaraku, bagaimana pengenalan jenengan dengan Tuhan Yesus Kristus? Jangan-jangan pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus kita hanya pengenalan-pengenalan yang pada titik umum-umum saja. Ya, dia gembala. Ya, dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah Sang Mesias. Ya, dia adalah Immanuel. Tetapi tidak masuk di dalam ranah dalam hati dan kehidupan kita. Pak Pendeta, bagaimana sih melihat bahwa kita betul-betul mengenal Tuhan Yesus Kristus? Ya. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, panjenengan dan saya akan dengan sigap, dengan luwes akan melakukan teladan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan mencerminkan perilaku Kristus dalam kehidupan kita. Inilah salah satu tolak ukur bahwa kita, panjenengan dan saya, benar-benar mengenal akan Kristus Yesus. Hal yang kedua, panjenengan dan saya tidak akan selalu sambat atau bahasa Jawa ngersulo di hadapan Sang Pemilik kehidupan dan berkat, yaitu Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Panjenengan dan saya tidak akan pernah ngersulo, tidak pernah sambat, tetapi panjenengan dan saya akan terus mengucap syukur. Waduh, belain ini ya, payah ini ya, mengucap syukur dalam setiap kondisi. Ya, kalau kondisi kita bagus, kondisi kita enak, misalnya
saat ini kan mau mendekati hari raya. Mungkin ada yang dapat THR, mungkin yang dapat, wah bisa mengucap syukur. Tapi kalau yang tidak dapat, pas mengalami kondisi yang sangat paceklik, bagaimana kita bisa bersyukur? Ya toh, Bapak Ibu dan Saudara, kalau panjenengan dan saya mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik, panjenengan dan saya, mbuh itu paceklik, mbuh itu kita bahagia, mbuh itu kita sedih, entah itu kita apapun yang terjadi, panjenengan dan saya akan berkata, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan. Mungkin saya pada saat ini mengalami derita, mungkin mengalami sukacita, mungkin saat ini saya harus menangis, mungkin saat ini saya harus ada di bawah, atau sebaliknya mungkin saya harus ada di atas. Kita bisa mengucap syukur dan legowo ikhlas melakukan segala sesuatu. Wah, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara, ketika panjenengan bisa melakukan itu, panjenengan sangat mengenal Tuhan dan mampu mengucap syukur, tidak ngersulo. Aduh, sungguh nikmat hidup ini, sangat nikmat sekali. Saya yakin hidup panjenengan akan enteng, hidup panjenengan akan ringan, tidak berat untuk melangkah, untuk meniti. Bahkan pikiran panjenengan tidak akan terkotak. Panjenengan akan bisa melihat luas. Kita tidak hanya dipenuhi dengan budaya konsumsi saja. Tetapi kita bisa melihat dengan memberi. Bapak Ibu dan Saudaraku, mengenal Tuhan dengan benar, maka semakin besar pula kecintaan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan mengenal segala karya Tuhan, sekecil apapun dalam kehidupan kita. Sekecil apapun dalam kehidupan kita, karya Allah itu senantiasa akan menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Monggo koreksi Bapak Ibu dan Saudara. Monggo koreksi. Ketika panjenengan bisa mengenal dengan baik peristiwa karya Allah sekecil apapun. Sekecil apapun. Kadang-kadang kita tidak sadar. Pernahkah kita bersyukur bisa hidup sampai saat ini? Bisa bernafas dengan lega, bisa sehat, bisa menikmati keindahan pagi hari, bisa duduk dengan kerabat, dengan orang yang panjenengan cintai, bisa menyaksikan banyak hal yang indah di depan mata panjenengan. Bukankah itu hal yang terkecil yang karya Tuhan lakukan dalam kehidupan panjenengan serta saya? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Maka dengan mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, maka perilaku kehidupan kita akan mencerminkan teladan Tuhan Yesus Kristus. Mudah mengenal Tuhan, tapi sulit untuk melakukannya. Mari hari ini, tanggal 17 Mei
2020. Kita bersama-sama berlomba-lomba mengenal Tuhan kita, sehingga kita dalam menghadapi situasi saat ini, peristiwa yang sangat mencekam, bahkan dunia pun merasakannya, semua merasakan. Hari ini kita tidak bisa berjumpa langsung, beribadah masih di rumah masing-masing. Bertemu orang tidak bisa berjabat tangan dengan seenaknya. Mudik ya tidak bisa hari ini. Ingin ketemu orang tua, ingin ketemu kerabat di luar kota, sulit. Konsekuensinya kita dikarantina 14 hari. Kondisi saat ini. Tetapi mari kita bisa mengucap syukur. Kita bisa diberi waktu, diberi kesempatan hidup sampai saat ini. Bisa bernafas, bisa makan, bisa minum. Tidak mengalami banyak hal yang mungkin panjenengan ada yang kesulitan hari ini. Tetapi mari kita bersyukur. Mari kita tetap bersyukur bahwa Tuhan sangatlah peduli, sangatlah baik. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kebahagiaan akan melekat dalam kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Selamat berproses, selamat menata, merawat kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan senantiasa membuka tangan dan menopang kita semua melalui kuasa-Nya, yaitu pertolongan Roh Kudus. Tuhan memberkati hidup Bapak, Ibu, saudara. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya Tuhan di seluruh dunia, mari kita iklankan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Di
Di akhir doa syafaat kita akan ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami ungkapkan syukur dan sukacita kami ya Tuhan, karena seluruh rangkaian perjumpaan kami dengan Tuhan yang kami lakukan di setiap tempat di mana kami berada, baik di tengah-tengah rumah keluarga kami maupun dimanapun kami saat ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan, membangun persekutuan kami dengan-Mu, bahkan dengan sesama kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan, kami boleh menghayati akan kehendak Tuhan melalui perenungan-perenungan yang boleh kami bersama-sama dengarkan. Ya Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami belajar untuk bagaimana membangun kebersamaan, membangun keintiman semakin dalam kepada Tuhan, sehingga kami mengenal bukan hanya kulit luar dari karya Tuhan Yesus Kristus, tetapi kami bisa mengenal sampai yang terdasar, sampai yang terdalam kehadiran Sang Kristus, Sang Firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Ya Bapa, materaikanlah firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi bekal, boleh menjadi petunjuk, pemandu dalam setiap kami melangkah di kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya, menopang dan menata kami semua, sehingga kami bisa menjadi dan dimampukan mewartakan kabar kebenaran dan menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih ya Bapa. Izinkan saat ini kami bersama-sama membawa syafaat kami, membawa setiap harapan kami kepadamu, terkhususnya untuk kehidupan bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Keberadaan negeri kami, berkati ya Bapa, urapi negeri kami ini, sehingga bangsa dan negeri kami boleh menjadi tempat kediaman, rumah tinggal kami yang nyaman, aman dan penuh dengan damai sejahtera. Kami menyerahkan kepada pemimpin negeri kami Tuhan, mereka yang bekerja keras, mereka yang mengusahakan, menata, bahkan mereka yang senantiasa bekerja untuk kemajuan negeri kami. Tuhan urapi, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkanlah dari sikap-sikap, dari pola pikir yang tidak baik, pola pikir yang jahat, yang merusak kehidupan bangsa dan negeri kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, bangsa dan negeri kami ini dalam mereka menghadapi tantangan, bencana, pergumulan, persoalan yang terjadi di negeri kami, terkhususnya di dalam menangani dampak penyebaran virus COVID-19. Kami berserah kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan senantiasa melalui tangan-Mu berkarya kepada seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa kami ini, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami, bahkan juga dari dunia ini. Kami menyerahkan masyarakat, rakyat yang bersama-sama, mampukan kami untuk membangun, mendorong, bekerja sama dengan para pemimpin pemerintahan kami, sehingga kami bersama-sama memajukan negeri dan bangsa ini. Bagi setiap
saudara kami yang mengalami pergumulan yang berat, mengalami tantangan maupun ujian hidup. Mari ya Tuhan, berikan kekuatan dan senantiasa mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun gereja berada. Mampukan gereja-gerejamu ini menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Senantiasa dimampukan menjadi rekan kerja Allah dalam mewujud nyatakan karya-karyamu di tengah-tengah kehidupan dunia ini, melalui kegiatannya, melalui pelayanannya, melalui program-program yang dibangun. Teristimewa untuk Gereja Kristen Jayawetan, baik tingkat majelis agung, majelis daerah, mampukan kami bersinergi bekerja sama mewujudkan Gereja Kristen Jayawetan sebagai rekan kerja Allah di tengah-tengah bumi Jawa Timur ini, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah pelayanan kami. Pemimpin gerejawi kami Tuhan, kami mohon urapi mereka, berkati mereka, dan kami serahkan hidup kehidupan mereka di tangan kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan majelis jemaat-Mu Situbondo di dalam berkarya, di dalam melayani umat Tuhan dimanapun berada. Mampukan kami bersama-sama Tuhan menjalankan program kegiatan dengan baik. Apapun wujud pelayanan kami senantiasa sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Kuatkan kami di dalam kami melayani Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan setiap saudara-saudara kami, setiap pribadi yang pada saat ini menyaksikan siaran ibadah online. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan mengalir, menyapa dan menyentuh, menopang setiap kehidupan warga jemaat, bahkan para pemirsa. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa Tuhan dan tangan Tuhan berkarya dan bekerja, menengok, menyelidiki setiap hati, setiap tangan yang bersimpuh, setiap pribadi yang berlutut di hadapan Tuhan, memohon karya Tuhan dan berkat Tuhan mengalir, menjamah dan menyentuh saudara-saudara kami semua. Bagi mereka yang sakit, bagi setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, kebersamaan, bagi setiap pribadi yang mengharapkan pasangan hidup, setiap keluarga yang mendambakan buah hati, setiap pribadi yang saat ini mendambakan pekerjaan, dan setiap keluarga bekerja, setiap anak-anak kami yang belajar, seluruh pribadi, bahkan kepada saudara-saudara kami yang dalam 1 minggu ini mereka berulang tahun, kepada Ibu Sri Wahyuning Sih Rahayu Suryo, Ibu Marwanti, anak Grisel Sarse Devani Kaya, Bapak Joko Subandrio, dan seluruh pribadi saat ini yang sedang bersimpuh di hadapan Tuhan. Kiranya rahmat Tuhan, karena Engkau yang empunya berkat, kekuatan, kebijaksanaan, senantiasa menyapa dan menyentuh kehidupan seluruh warga, seluruh pribadi, menguatkan dan menopang saudara-saudaraku semua. Kami yakin dan percaya sukacita dan rahmat Tuhan melengkapi kehidupan kami semua. Tuhan, tentu masih banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Izinkan kami Tuhan menyampaikan doa-doa kami secara pribadi, lepas pribadi kepadamu. Dan dengarkanlah Tuhan setiap doa-doa kami ini, setiap harapan-harapan ini. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa merancang damai sejahtera bagi kami semua. Terlebih ajar kepada kami untuk senantiasa bersabar menunggu
menantikan karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Ampuni ya Bapa, bila di dalam kami beribadah, di dalam kami berdoa, ada kekurangan, ada kesalahan, bahkan ketidaksempurnaan kami di dalam berkata-kata, bersikap. Kami mohon ampun, kami mohon maaf, dan kiranya Tuhan mengasihani kami semua. Inilah Tuhan doa kami, inilah Bapa setiap harapan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memasuki ungkapan syukur. Bersama-sama kita mempersembahkan persembahan, baik itu persembahan minggu, persembahan khusus, dan persembahan ini bisa kita masukkan di dalam amplop dan kita serahkan kepada majelis yang terdekat. Sebelum kita memasuk dalam persembahan syukur, bunyi firman Tuhan demikian dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Baiklah, persembahan ini kita iringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 165. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua, Konjuk Merengkang Moho Agung.
Baiklah, persembahan ini kita bawa dalam doa. Kembali kami menghadap ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau juga telah melimpahkan berkat bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu besar Engkau telah memberikan berkat bagi kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami belajar untuk mempersembahkan persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Dan sebelum persembahan ini kami lakukan, kami pakai di dalam pelayanan, di dalam kami beribadah, pelayanan di GKJW Situbondo ini, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan agar persembahan ini dapat kami pergunakan dengan layak, sesuai dengan harapan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terimalah dan sucikan persembahan ini. Dan kami mohon kiranya saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, berilah roh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan undur dalam peribadatan ini. Kiranya Engkau sertai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku warga jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita undur dari ibadah kita masing-masing. Mari kita melanjutkan setiap karya, setiap pekerjaan kita dengan setia dan tentu saja dengan penuh sukacita. Sebab kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kita semua. Dialah Bapa yang senantiasa memampukan, memberikan kekuatan, bahkan berkat-Nya kepada kita. Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi Kidung Pasamuan Jawi 431, baitnya yang pertama, Gusti Adawuh. Gusti Adawuh yen kita sami ginen kadya lirin kang amadani supaya saben wong padhang ati wa angurake yang suci. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.